Rudolf Tobing, pria yang melakukan aksi pembunuhan dan terekam tersenyum di dalam lift saat membawa jasad korban resmi ditahan. Rudolf kini tampak lesu saat memakai baju tahanan dan ikut dalam konferensi pers yang dilakukan kepolisian. Wajahnya tertunduk tak seperti senyumannya seusai melakukan pembunuhan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, tersangka ternyata mensurvei tempat yang minim kamera CCTV. Rudolf pun telah menyiapkan serangkaian rencana pembunuhan pada korban. Salah satunya, pelaku sempat belajar cara membunuh tanpa mengeluarkan suara. Hengki mengatakan Rudolf pun sudah menyiapkan sejumlah alat yang digunakan dalam membunuh Ica, yakni kabel tis dan juga plastik besar untuk membungkus korban. Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut sebelum membunuh Ica, tersangka ternyata mengincar korban lain yang juga merupakan rekannya berinisial H, namun ternyata H sulit untuk dihubungi. Rudolf Tobing alias R sudah memiliki dendam dengan rekannya H sejak keduanya merintis bisnis handy talkie bersama pada 2015 silam. Polisi mengatakan Rudolf memendam dendamnya hingga 2022 dan akhirnya memiliki niat untuk membunuh H. Dendam Rudolf terhadap H semakin menjadi setelah ia melihat temannya yang lain yakni I dan S tetap jalin pertemanan dengan H. Polisi menyebut korban I dan S juga mengetahui bahwa antara Rudolf dan H sudah memiliki konflik sejak lama. Ya, sebelumnya ada persesuaian keterangan yang bersangkutan dengan bukti digital yang kita periksa. Yang pertama, pengakuan yang bersangkutan akan menyewa pembunuh bayaran, kita cek memang ada historinya itu. Kemudian bagaimana agar membunuh tidak terlacak, ya, tidak terdengar dan lain sebagainya. Itu kita ketemukan juga historinya. Kemudian yang selanjutnya yang bersangkutan sudah mempersiapkan kabel tis untuk mengikat. Kemudian sudah mempersiapkan bungkus plastik untuk membungkus korban setelah aksinya selesai. Dan lain sebagainya, sehingga kami konstruksikan dalam pasal pembunuhan berencana. Namun selanjutnya ternyata setelah selesainya perbuatan daripada pelaku ini, ada barang-barang korban yang juga ikut diambil. Yang pertama dari uang yang ditransfer, ya, sempat setelah diikat, ya, kemudian dipaksa untuk mentransfer, bahkan meminta transfer dari keluarganya, ya. Kemudian barang-barang pribadi korban juga diambil, laptop, HP, dan lain sebagainya. Sehingga kami konstruksikan juga dengan pasal 365, pencurian dengan kekerasan. Rekan-rekan sekalian, kita mendalami sebenarnya apa motif daripada pelaku ini. Ternyata yang bersangkutan ini sudah ada konflik dengan salah satu target inisial H sejak tahun 2015, di mana antara keduanya ini ada hubungan kerjasama bisnis HT. Ini terakumulasi sejak 2015, ya, dendamnya ini sampai 2022 ini. Apalagi setelah melihat saking dendam kesumatnya, kemudian dan teman-teman yang dua orang ini juga tahu bahwa yang bersangkutan ini dendam dengan inisial H ini, mereka tetap berhubungan, artinya berteman. Ya, terlihat pada saat foto bersama, perkawinan salah satu dari temannya juga foto bersama. Ya, ini semakin dendam, oleh karenanya direncanakan oleh yang bersangkutan, dan ini ada persesuaian di mana target awal adalah temannya atas nama H ini yang utama. Namun yang bersangkutan saat itu tidak ada di Jakarta, sudah dihubungi melalui adiknya ini, dan itu ada buktinya juga. Ya. Kemudian yang bersangkutan akhirnya memprofiling mana yang paling gampang untuk adakan tindakan pembunuhan ini. Oleh karenanya korban I ini yang pertama, dia profiling apa hobinya, podcast dan lain sebagainya. Ternyata diawali dengan prank, ya. Pertama diawali dengan prank, diikat dulu bahwa ini terkait dengan podcast untuk yang disponsori oleh Kalung Kesehatan. Ya. Diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Ya, saya akan
bertanya sama Anda, kira-kira kamu ikut side siapa? Kamu ikut side-nya H atau ikut side saya? Ikut side saya. Namun ternyata sebelum dibunuh itu dalam perjalanan sebelumnya sudah ngobrol nih berdua ini. Kira-kira kalau ada temanmu yang bersalah dimaafkan nggak? Dimaafkan. Tapi saya akan tetap minta pertanggungjawaban dan saya akan laporkan polisi. Nah pada saat di prank itu, ya, walaupun sudah diambil barang-barangnya, ingat perkataan ini sehingga langsung di. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.